Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sunnatullah bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada para hambanya untuk mengetahui siapa di antara hambanya yang sabar dan yang tidak sabar, siapa yang syukur dan siapa yang kufur. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun sayangnya banyak di antara manusia yang tidak bersikap bijak dalam menghadapi ujian dan cobaan, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami stres, depresi, bahkan bunuh diri. Lebih parah lagi, ada di antara mereka yang mengetuk pintu para dukun dan meminta pertolongan kepada mereka. Padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah meletakkan kepada kita tips-tips, kiat-kiat bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan, agar cobaan tersebut membuahkan pahala dan kebahagiaan serta ketentraman bagi kita. Yang pertama, yakinlah bahwasanya ujian dan cobaan tersebut datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabi'idnillah." Dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperkuatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada takdir. Yang kedua, yakinlah bahwasanya musibah tersebut adalah memberikan kepada kita introspeksi diri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum." Tidaklah kami mendolimi mereka, tetapi merekalah yang mendolimi diri mereka. Tidaklah Allah SWT memberikan ujian dan cobaan kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah perbuatan dosa-dosa manusia. Allah memberikan ujian tersebut kepada kita agar mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaknya kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kurangnya pangan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yang apabila mereka mendapatkan ujian dan cobaan, mereka mengatakan kami adalah milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tips untuk menghadapi ujian dan cobaan adalah hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidaklah Allah SWT memberikan musibah dan bencana kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Maka tidak ada solusi yang terbaik kecuali agar kita kembali bertobat dan istighfar kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka jika mereka selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, di antara tips menghadapi ujian dan cobaan adalah jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula kita merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tay'asu min rauhillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun afa aminu makrallah
fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah penduduk desa tersebut merasa aman apabila datang kepada mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam ketika mereka sedang lelap tidur? Apakah penduduk mereka tersebut merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala jika datang siksaan Allah kepada mereka di waktu siang tatkala mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikianlah beberapa tips dalam menghadapi musibah dan ujian. Semoga beberapa tips tersebut bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.